Selamat datang di Video Pecahkan, sebuah video di mana gue berbagi ilmu tentang stand up comedy. Semua kompilasi videonya bisa lo temukan di pecahkan.com. Kali ini gue mau jawab pertanyaan dari Ilham Musyafa. Dia nanya, Bang, gimana cara gue, penikmat stand up lokal, bisa juga menikmati stand up luar di luar skill bahasa Inggris tentunya. Kadang gue paham artinya, tapi nggak nemu lucunya nih bule. Makasih udah mau ngejawab. Bagus pertanyaannya, kita jawab sekarang. Disemprotnya pakai kata-kata, bukan pakai disinfektan gitu. Iya. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres mesti angkat jempol dulu. Ya, itu bagus tuh. Sederhana, singkat, dan bagus. Tugasnya Gilang sekarang mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan teman saya atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja dianggap dark jokes, gimana gue ngelawak gitu loh. Oh, sekarang dia Ustadz di sini tukang bully bukan yang senang mengajar. Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu semua dah. Ketika lu ngerti bahasa Inggris, lalu ngerti yang diomongin stand up comedian luar negeri, tapi nggak ngerti lucunya di mana, masalahnya ada di dua. Satu, selera, ini mah gampang. Berarti kalau misalnya emang nggak selera, ya udah. Mau gimana lagi? Ada banyak kok stand up comedian luar negeri yang gue ngerti bahkan lucunya di mana yang dia maksud, tapi gue nggak ketawa karena emang nggak selera aja. Tapi ada masalah lain, dan ini mungkin masalah yang lebih besar. Masalah referensi. Jadi kan stand up comedy itu banyak ngomongin keresahan komediannya terkait apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Nah, ketika lu dan gua nggak ketawa, besar kemungkinan adalah karena lu dan gua nggak ngalamin yang dia alamin, nggak ngeliat apa yang dia lihat, sehingga referensinya tidak sama. Dan kadang-kadang bukan hanya kejadian, tapi kadang-kadang tuh munculnya bukan kejadian di Amerika Serikat yang kemudian jadi premis, enggak. Kadang-kadang ada sebuah kejadian yang muncul dalam bentuk half punch atau celetukan yang orang lain gerer sedikit karena komedian itu cuma pengen nyentil dikit menuju ke punchline-nya untuk nambahin aja punchline di tengah tipis-tipis yang kita nggak pahami gitu karena kita nggak ngerti konteksnya. Jadi konteks dari joke-nya kita nggak nangkep karena referensinya tidak sama. Makanya stand up comedian itu mesti memastikan bahwa joke yang dia lempar punya kesamaan referensi. Itulah kenapa stand up comedian udah nggak pernah lagi bilang stand up comedy itu komedi cerdas. Karena sejujurnya profesor juga bisa gagal stand up di depan anak SMA. Kalau yang profesor bawa adalah referensi profesor-profesor. Anak SMA nggak ngerti, nggak usah profesor deh. Kalau misalnya ada orang yang udah menikah, udah dewasa, kerja di sebuah perusahaan yang gede gitu, stand up di depan mahasiswa atau di depan SMA, besar kemungkinan nggak akan pecah kalau ngomonginnya soal pernikahan. Yang nggak ngerti. Kayak gue ngomongin keresahan soal poligami, joke gue tentang gue nggak pengen poligami, tapi bukan karena nggak pengen punya banyak istri, nggak pengen punya banyak mertua. Joke itu di depan anak mahasiswa nggak kena. Karena mereka nggak ngerti emang kenapa banyak mertua. Tapi orang yang sudah menikah, ngerti. Mertua tuh kadang-kadang suka nyebelin. Sama ketika gue bawain joke soal ruang administrasi di depan Abu Rizal Bakri. Gue bilang, dulu gue waktu kecil paling takut sama ruang mayat di rumah sakit. Sekarang udah gede dan berkarir, gue di rumah sakit paling takut sama ruang administrasi. Orang susah ngerti lucunya di mana, karena emang ruang administrasi horor. Orang kaya nggak ngerti. Abu Rizal, gue pernah bawain acara itu, pernah bawain beat itu di depan banyak orang, dia namanya Bakri Award. Semuanya pada ketawa kecuali Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri bingung gitu. Kenapa emang? Emang ada apa? Ada hantu di ruang administrasi. Nggak ngerti dia. Jadi ketika lu nggak ketawa sama bercandaan seorang stand up comedian luar negeri, lu nggak ngerti lucunya ini boleh di mana, karena lu nggak ngerti konteks dari joke-nya, karena lu nggak paham referensinya. Jadi, kalau pertanyaannya gimana cara supaya lu bisa dapat lucunya, maka perluas referensi lu. Dengan cara baca-baca tentang apa yang terjadi di luar negeri. Follow orang di luar negeri, blogger, jurnalis, entertainer yang suka ngomongin social issue,
Karena nggak semua entertainer suka ngomongin social issue. Rapper aja, kalau lu follow-nya Talib Kweli atau lu follow-nya adalah Chuck D, suka ngomongin isu-isu kekinian. Tapi kalau lu follow rappernya adalah 50 Cent, mungkin tidak. Stand up comedian aja, kalau lu yang lu follow adalah D.L. Hughley, lu tahu banyak kejadian-kejadian rasisme di Amerika Serikat. Tapi kalau yang follow Kevin Hart, lu nggak tahu. Nah, jadi lu mesti banyak buka cakrawala lu dengan buka wawasan apa sih yang sedang terjadi di Amerika Serikat, supaya lu bisa paham konteks dari joke-nya karena lu punya kesamaan referensi. Itu ya pertanyaannya. Terima kasih banyak, bagus. Untuk yang lagi bertanya-tanya sesuatu tentang stand up comedy, kemungkinan besar sudah terjawab di pecahkan.com. Silahkan geser ke sana dan sampai ketemu di video pecahkan berikutnya. Bye.